Biane Jawa deh. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Hai guys, di sini Dandi. Jadi di video kali ini saya ada kesempatan buat ngobrol sama with my best friend. Ya nggak best friend banget sih, tapi gimana ya, bukan best friend banget tapi teman, salah satu classmate juga. Classmate atau classmate? Classmate. So dia juga salah satu teman yang berjasa dalam merenovasi mini home studio ini yang awalnya jadi kamar sederhana yang ya buluk, jadi sekarang bisa keren, ada mejanya, ada warnanya berubah, kemudian ada dekorasinya. So langsung saja tanpa basa-basi, samping saya sudah ada Mas Imam. Dari tadi sudah ada Mas Imam. bukan barusan hadir, tapi dari tadi hadir, tapi saya opening sebentar, bukan doi Pak. Saya mau tanya ke Mas Imam beberapa hal yang ya ngobrol santai lah. So, apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik. Nah ini guys orangnya, si Imam. Jadi saya sangat excited sekali mau ngobrol dengan dia. Ya saya ingin tanya-tanya beberapa hal ke Imam. Ya agak serius. Kenapa kok agak serius? Karena biasanya kalau saya di tongkrongan sama Imam sama teman-teman yang lain itu isinya jokes-jokes garing, kemudian guyonan gak jelas, kemudian ya lah ngaco pokoknya. Jadi kesempatan kali ini saya ingin ngobrol santai sama si Imam. Apa sih yang bisa dia share dalam kehidupannya? Mungkin ada juga manfaat yang bisa dia bisa dia share ke teman-teman semuanya. Jadi Mas Imam ini adalah salah satu classmate saya di Untak Banyuwangi. Nanti saya juga akan tanya ke Mas Imam kenapa pilih Untak Banyuwangi dan kenapa pilih program studi agroteknologi. Tapi sebelum tanya ke yang itu, saya akan tanya beberapa hal-hal yang mendasar tentang kegiatan sehari-hari dari Imam. So saya sebelum tanya ke yang lebih serius, saya lebih tanya ke yang ringan-ringan dulu. So sampai ini asli orang Sucen ya kan? Saya memang asli lahir di desa Sucen. Tapi nggak ada indikator sampai lahir di desa mana terus dibawa orang tua ke Sucen? Nggak ada, saya asli di desa Sucen. Oh gitu kan, jadi asli orang Sucen. Jadi nggak ada mix campuran. Cuman kalau yang dulu itu kan lahir di bawahnya pasar desa Sucen. Nah di situ kan bapak saya kerja di SD, itu tinggal di perumahan. Nah sekitar saya sudah lulus SD kalau nggak salah, itu saya pindah di timurnya pasar karena itu saya memang buat rumah sendiri di situ. Tapi masih tetap satu desa? Iya, cuman pindah di RT-nya saja. Oh gitu. Jadi dia itu masih tetap dalam satu desa, awalnya ada di sebelah barat pasar, kemudian beberapa tahun pindah di timurnya pasar. Kenapa Mas kok pindah itu? Apakah ada alasan ketidaknyamanan di lingkungan atau gimana? Gini, dulu itu saya kan sempat tanya kan kepada orang tua, apa kok pindah di yang timur? Karena bapak saya itu kan mulai 2000, mungkin kalau nggak salah tahun 2000 itu kan diangkat jadi PNS. Jadi PNS itu tinggal di SD gitu. Kalau yang timur ini masih ditempatin sama adiknya bapak. Pas waktu saya mau kelas 6 itu adanya bapak pindah. Jadi orang tua saya itu membangun rumah di situ. Waktu saya masuk SMP itu saya sudah pindah yang timur. Jadi awalnya itu memang tinggal di sebelah barat karena ada tuntutan pekerjaan, jadi pindah di sebelah timur. Kebetulan juga rumahnya kan nggak dipakai ya? Nggak dipakai. Jadi ada unsur eman-eman lah kalau kata orang sini. So, sampai ini anak tunggal atau punya saudara? Punya saudara. Cowok apa cewek? Cowok. Sampai kakaknya atau sampai adiknya? Kakaknya. Kakaknya, berarti dia punya adik juga kayak saya guys. By the way, gimana sih jadi kakak itu menurut sampean, enak apa enggak sih? Karena kalau jadi kakak itu gini, kalau jadi kakak itu resikonya adalah kita harus bisa mencontohkan sikap yang baik pada adik kita. Karena kalau kita salah mencontohkan sikap yang baik kepada adik, nanti kita yang jadi sasaran juga. Karena ya bagaimanapun kakak itu kan contoh dari adiknya. Dan kalau misalkan kita itu tindakannya nggak benar tapi lebih benar tindakan adik, kita juga jadi sasaran kesalahan dari orang tua gitu guys. Jadi kalau menurut sampean ini banyak enaknya atau banyak nggak enaknya jadi kakak? Banyak enaknya sih. So enaknya itu gimana? Misalkan apakah jadi kakak itu selalu menang terus? Kan kalau debat sama adik, lah adikku loh parah adik. Ya enggak lah. Kita kan sebagai yang dewasa ya. Kita harus mengajarkan gimana adik kita ini bisa lebih baik dari kita. Jadi sikap kita ini harus jangan sampai salah. Nanti misalnya gini, anak kecil kalau semuanya sikap kita salah, pasti dia ikut sikap yang salah. Makanya kita kan harus benar juga. Ya, betul. Gitu. Biar nggak salah jalan gitu loh. Maksudnya gini, pengen yang terbaik buat adik saya.
Ya, itu memang kebanyakan prinsip seorang kakak yang harusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada adiknya. Jangan sampai nyatain yang salah-salah. Takutnya contoh yang salah ini nanti dibawa sampai dewasa. Jadi dia sudah biasa jadi contoh yang salah. Makanya dari kecil harus bisa ngasih contoh yang betul. Gitu supaya ada biasa. Catat guys, catat. Tapi sama keluarga, sama adik, ibu, kemudian sama bapak masih satu rumah kan? Enggak Iya, bisa kan? Saya masih tinggal satu rumah. Masih satu rumah guys. Jadi nggak ada kemandirian. Misalkan kan ada salah satu anak itu yang punya pemikiran, saya pengen lah hidup sendiri tanpa serumah dengan orang tua. Itu kan ada. Tapi sampai nggak ada pemikiran buat hidup sendiri kan? Enggak. Karena prinsip saya gini. Gimana caranya saya kalau sudah mandiri itu saya maksudnya gini, saya kan kerja di samping kerja. Uang kerja kan mungkin saya sisihkan buat orang tua ya. Pertama, yang kedua kan untuk masih biaya saya sendiri kuliah yang lain. Itu nanti uang yang sisanya nih mau saya celengin buat nanti barangkali ada rezeki saya bisa bangun sendiri rumah gitu. Singapura ngerokok. Jadi prinsip dari Mas Imam tadi dia pengen tetap serumah sih kan? Iya. Jadi prinsip dari Mas Imam tadi dia masih tetap ingin istilahnya berkumpul dengan keluarga, hidup dengan keluarga dalam satu rumah. Tapi nanti pekerjaannya itu bisa untuk membantu meringankan beban orang tua, juga membantu kebutuhan orang tua. Bisa juga nanti uangnya hasil kerja juga bisa disisihkan buat bangun rumah sendiri, dream home misalkan. Tapi kalau menurut saya Mas Imam ini bagus juga. Mas Imam nggak mau berumah-rumah sendiri, karena ada teman saya di desa Grogol itu dia nggak mau hidup sama orang tuanya, dia mau hidup sendiri. Ada ke orangnya di sini? Ada. Mana ke orangnya? Backstage. Oh itu nih. Jadi dia nggak mau hidup sama orang tuanya guys, karena dia ingin menunjukkan sikap dewasanya gitu. Kalau pandangan saya seperti itu. Jadi nggak ada ketergantungan sama orang tua. Itu sih kalau menurut saya bagus-bagus juga dan nggak ada salahnya. Tapi ya kembali lagi akan berakibat kepada kedekatan kepada keluarga itu kurang. Gitu kan Mas Komil? So sekarang sampean sibuk apa? Atau sibuk kerja kah? Atau sibuk kuliah kah? Atau ada hobi yang sampean geluti? Kalau sekarang ini saya masih yang pertama itu sibuk kerja sambil adalah usaha yang kecilan. Setelah itu ya sibuk kuliah. Kalau hobi sih ya Usaha apa Mas? Kok saya nggak pernah tahu ya? Jamur tiram. Oh jamur tiram. Oh masih jamur tiram ya? Alhamdulillah masih. Oh jadi jamur tiramnya itu udah lama guys. Sudah berapa tahun? Mungkin sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Iya. Jadi satu tahun lebih guys bisnis jamur tiram. Dan jamur tiramnya juga kirim keluar daerah terus ke Bali ya Mas, paling sering. Alhamdulillah Bali. So dengar-dengar juga Mas Imam ini sekarang lagi menyelesaikan progres buat menyelesaikan strata 1 atau S1 pendidikan pertanian ya Mas ya? Iya betul. Berusaha mendapatkan gelar SP atau sarjana pertanian, dan sekarang sudah progresnya ke ranah skripsi, betul ya Mas? Betul. Sekarang Mas Imam ini lagi bimbingan skripsi dan alhamdulillah angkatan kita udah semua ya? Sudah semua. Enggak ding, sopok sing durung? Bisa. Enggak, yang Andika sama Iwan. jadi ada 2 angkatan dari 15? 17. Jadi masih ada 2 orang yang stagnan di nggak ngambil langkah apapun, yang nggak skripsi dan nggak melanjutkan kuliah, itu masih belum melanjutkan kuliah. Ada 2 dari 17 orang. Jadi yang 15 orang ini sudah step by step akan lulus. By the way, Mas Imam, saya mau tanya ke sampean, kenapa kok sampean ini pilih Untak Banyuwangi? Apakah ada alasan khusus atau gimana? Kan saya kan makanya saya pilih Untak gini Mas. Kan kalau yang saya itu pernah daftar di Banyuwangi kan, ternyata saya itu kan memang saya itu ternyata mengambil jurusan di pertanian. Sedangkan yang ada di Banyuwangi kan mungkin mulai pagi ya sampai sore. Sedangkan saya kan kerja Mas paginya. Yeah. Kan saya nggak bisa kerja kalau kuliah mulai pagi sampai sore. Yeah. Terus saya kan tanya-tanya di teman saya itu ada lulusan Untak juga di rumah. Saya tanya, apakah di Untak ada yang masuk kuliah sore? Ternyata ada, jurusan apa aja. Itu kalau misalnya saya itu pernah ditawarin di sipil
pertanian. Saya ngambil pertanian. Nah, pertanian kan mulai jam 3.15 ya. Ya. Jadi kan saya paginya bisa kerja mulai jam 7 sampai jam 2 lah. Iya. Saya kerja. Setelah itu setengah jam baru kuliah gitu Mas. Makanya saya minat di Untak kan gitu Mas. Bisa ngatur waktunya tadi. Itu guys, alasannya cukup simpel pilih di Untak Banyuwangi karena biar bisa mengatur antara kerja dan juga kuliah. Karena di Untak juga dulu waktu pertama kali masuk Fakultas Pertanian, saya juga Fakultas Pertanian kan temannya Mas Imam. Jadi saya kenapa pilih Untak Banyuwangi juga karena alasannya sama, ingin juga sambil kerja sambil kuliah. Karena kebetulan kuliahnya jam 3 sore, ya saya masih bisa ngatur waktu buat kerja dan juga kuliah. Karena dulu juga saya pernah sama kayak Mas Imam daftar di Poliwangi itu. Jadi kemudian pada malam harinya saya ada pemikiran berubah untuk nggak kuliah ke Poliwangi, jadi kuliah ke Untak aja biar ada kesempatan kerjanya juga. Jadi gitu guys. Dan kuliah ini, ngomongin kuliah, dulu itu kuliah ini sampean diwajibkan orang tua atau memang keinginan sampean sendiri? Dulu itu saya kan masih ada nenek saya. Itu saya ingat dengan kata-kata nenek saya. Saya itu memang disuruh kuliah sama nenek saya. Terus saya tanya ke orang tua, sama saya kuliah gimana? Yalah, orang tua yang mendukung. Akhirnya saya daftar. Itu saya daftar tanpa ada dampingan orang tua. Setelah itu saya daftar di Untak. Saya itu kan gini, mayoritas yang ada di desa Pesucian kan petani. Penduduknya memang di pertanian. Iya, petani. Makanya saya ngambil jurusan pertanian yang ada di Untak. Kenapa saya mengambil jurusan pertanian? Saya ingin memajukan pertanian yang ada di desa saya. Gimana caranya pertanian yang ada di desa ini, saya ini bisa maju dari yang sekarang. Gitu. Jadi alasannya cukup sederhana juga. Jadi Mas Imam kenapa pilih Fakultas Pertanian? Jadi basic yang ada di lingkungannya adalah seorang petani semua. Jadi Mas Imam ingin masuk ke Fakultas Pertanian untuk menimba ilmu, kemudian menyampaikan aspirasi ilmu yang didapatkan kepada petani. Gitu kan, karena selama ini juga siapa bilang petani di luar sana itu kayak bener semua kan, enggak kan, masih ada salah satu tindakan petani yang keliru. Tapi kita juga enggak semerta-merta kalau kita udah punya ilmu kita menyalahkan Pak, itu enggak boleh, itu kita salah banget kalau bertindak seperti itu. Kita memang harus punya kayak ilmu saya itu ini dan ilmu petani itu. Jadi kita harus akulturasikan biar tidak ada anggapan, tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada anggapan bahwa dari petani asli bahwasanya, wih kemeruh wong iki saya lari sore gitu kan, kalau kata orang sini gitu. Jadi gitu guys, untuk memajukan pertanian yang ada di desanya. Jadi menurut Mas Imam tadi, kenapa kok Mas Imam pilih Fakultas Pertanian, kenapa enggak Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum atau Sejarah? Karena jadi dia ingin memajukan pertanian di wilayahnya sendiri. Karena pada zaman sekarang Indonesia itu kekurangan petani-petani muda, betul kan Mas Imam? Betul, karena kan sekarang kayak saya itu ya, kenapa kok pemuda sekarang yang nggak semua pemuda itu kok gengsi? Padahal loh kalau nggak ada petani, dia itu mau makan apa? Ya memang gitu guys, karena sekarang ini petani muda itu jarang banget yang nggak mau ke sawah, panas, nanti hitam. Wah itu petani bobrok banget sih, bukan petani, itu generasi muda yang bobrok banget sih, takut panas dan lain-lain. Padahal petani itu salah satu bisa dibilang pekerjaan yang sangat mulia. Karena juga beliau adalah pahlawan yang menyokong ketahanan pangan di Indonesia juga. Kenapa kok ya saya kan gini Mas, kenapa kok anak-anak muda, ya saya nggak bilang semua anak muda sekarang itu gengsi. Kenapa kok anak muda sama sekarang ini kok nggak mau terjun di pertanian? Padahal pertanian ini kalau dibikin bisnis itu sangat luas bisnisnya. Gitu. Jadi memang benar yang dikatakan sama Mas Imam. Kemarin saya sempat lihat di YouTube itu ada salah satu sektor pertanian yang digeluti oleh pemuda di bawah 28 tahun kalau nggak salah. Sektor pertanian dalam 1 bulan dia bisa meraup untung maksimal 1,2 M. Sektor pertanian, dan itu 1,2 M itu bukan abal-abal, bukan sedikit, bukan hal yang abal-abal. Artinya itu memang pasti bisa terjadi di dunia pertanian asalkan kita mau dan mampu untuk mengelola pertanian yang kita geluti. Intinya gini, kalau kita mencoba suatu usaha, kita gagal, kita jangan sampai nyerah. Kita coba lagi. Suatu kegagalan itu adalah maksudnya gini, suatu kegagalan itu mungkin mau menuju yang kesuksesan. Ruang kena tanya, ruang kena abah ngomong. Aku nanti jadi gimana? Abah ngomong itu.
Makanya jangan suatu saat itu makanya saya gagal, jadi saya nyerah itu jangan. Kalau gagal kita coba lagi. Karena dari gagal itu kita bisa gimana ya, kita pasti diri ya. Gagalnya ini dari mana? Gitu. Oh iya, kita bisa mengevaluasi. Tapi juga banyak kok sekarang orang yang pensiunan dari pekerjaan ini, kemudian beralih ke pertanian. Iya. Kemudian ada orang yang sudah benar-benar enak kerjanya, kemudian berhenti di situ, kemudian beralih ke pertanian. Banyak kok di tetangga kiri kanan di rumah itu banyak. Kemudian di kasusnya saudara sendiri juga banyak. Jadi petani itu memang menjanjikan hal yang enak kalau menurut saya. Jadi mulai sekarang mumpung masih muda, geluti dunia pertanian. Gitu kan Mas Bang? Betul Mas. Tanya keseharian sudah, kesibukan sudah, perkuliahan sudah, dan saya kan sekarang tanya kepada Mas Imam terkait kemarin-kemarin kan sempat ada kegiatan renovasi studio ini. Saya mau tanya kesan-kesannya dari Mas Imam, gimana sih kesan-kesannya? Apakah memang senang bisa bantu teman, atau mungkin nggak senang karena rela nggak kerja buat bantu teman? Itu gimana kesan-kesannya Mas Imam? Gini Mas, saya senang lah bisa bantu teman. Saya gini, kapan lagi saya bisa bantu teman? Gitu. Saya memang ada kerjaan, tapi kan kerjaan saya ini kan bisa ditinggal. Bisa ditinggal ya. Gitu. Misalnya gini, saya kalau ada apa-apa pasti saya mesti membutuhkan teman. Gak mungkin yang butuh yang lain. Pasti yang butuhkan pasti teman. Yang mungkin kalau saya ada apa-apa ya, mungkin yang nomor pertama itu keluarga sama teman itu. Makanya saya lebih memprioritaskan teman. Gitu Guys, jadi intinya dia selama ada teman minta tolong kemudian dia bisa bantu tolong, ya dia akan lakukan. Kalau misalkan teman minta tolong kemudian nggak bisa bantu, ya nggak apa-apa kan, gitu kan intinya. Betul. Itu Mas Imam. Selagi saya bisa ya pasti saya bantu. Gitu. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya, nyobain format baru ini. Dan gimana menurut kalian, apakah ada yang kurang atau ada yang nggak cocok sama format videonya, mending bikin format yang lain, itu sah-sah aja. Tulis di kolom komentar tulis di kolom komentar apa saran dan kritikan dari teman-teman semuanya. Mungkin dari teman-teman yang ada di studio lantai 1, lantai 2 ada yang mau tanya guys. Jadi di studio ini nggak cuma saya sama Mas Imam aja, ada si Sultan sama si Basit. Mau tanya apa Mas? Nah, kalau komoditas yang diumpulkan di Desa Pesucen itu apa? Mungkin kalau yang jawab mereka dulu ya. mungkin Bisa gede ya, bisa diewek Mas. kalau yang di desa kan satu kan terkenal desa Manggis ya Mas. Manggis. Nah, satu Manggis. Mungkin kalau yang di pertanian itu mungkin komoditasnya itu sekarang lagi padi. Karena kan mungkin saya lihat ya di desa saya ini mungkin mulai bulan Juni kemarin itu sudah banyak yang nanam padi semua. Oh gitu. Katanya sih saya tanya kok kebanyakan padi Pak. Katanya sih kata yang dulu ya, ini sudah musimnya padi. Bulannya padi, musim padi. Kalau yang salah buah, mungkin kalau yang terkenal itu ada jenis 2 buah Mas. Kalau nggak manggis ya durian. Tapi kalau yang tahun 2020 sampai tahun 2021 ini mungkin kebanyakan manggis di rumah saya itu jangan panen. Karena satu faktor cuaca, karena kan dulu waktunya sudah berbunga kena hujan lebat, jadi bunganya rantak, gak bisa bunga normal gitu. Terus harganya juga turun, mungkin juga satu ya karena COVID-19 ini gitu kan. Dulu kan sebelum ada COVID kan sampai kirim ke luar negeri, kalau sekarang udah bisa Mas gitu. Mungkin ya faktornya itu juga. Jadi gini guys, agak bingung. Yang ditanyakan komoditas kok komoditas unggulan kan? Jawabnya komoditas padi kan? Komoditas unggulan, iya lah kok. Jadi komoditasnya kalau di sana tuh unggulan manggis. Kenapa kok manggis? Karena cemeng-cemeng manggis. Iya. Cemeng-cemeng manggis. Yang penting manis. Yang cemeng-cemeng manis. Ada lagi Mas dari Dwi. Untuk menurut saya kan di Desa Pesucen ini kan termasuk golongan dataran menengah ya. Bisa dikatakan dataran menengah dan cocok untuk perkebunan kopi untuk yang robusta. Apakah di sana ada Mas untuk perkebunan kopi robusta? Pak ini duduk seminar ini Pak. Kayak kata kok itu duduk seminar. Sempro manggil Zumi Pak. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya. Next video akan saya undang Mas Sultan
Gak mau. Si korban Sultan akan Gak saya mau. undang di sini buat kita Gak mau. kisah santai. Oke, kemudian Mas Basit akan saya paksa untuk berbicara. Ya nggak apa-apa, nanti sampean pakai sarung aja tutupin biar nggak malu ya kan. Terakhir banget, apakah ada pesan-pesan dari Mas Imam untuk masyarakat Banyuwangi atau untuk masyarakat Indonesia? Mungkin kan karena saat ini kan lagi maraknya penyakit COVID-19 ya, mungkin kita satu yang jaga-jaga selalu pakai masker. Kalau bisa sih kalau nggak ada kepentingan keluar ya nggak usah keluar. Itu aja. Keluar di dalam, di luar. Oke, mungkin gitu pesan dari Mas Imam. Karena pandemi ini kita harus bisa bijak-bijak memilah kegiatan yang bermanfaat dan positif. Dan dari saya tetap jaga imun, iman, dan aman. Oke, sekian dari saya. 1, 2, 3, 4, 5. Close the camera.